Jenderal Sudirman lahir dari keluarga biasa di kota Purbalingga. Ia lahir pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsit Kartawiraji dan ibunya bernama Siem. Sudirman bersama keluarga barunya pindah ke Cilacap dan Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin serta aktif dalam kegiatan di luar sekolah. Pada tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Ia menjabat sebagai Komandan Batalion di Banyumas. Tahun 1945, setelah memproklamirkan kemerdekaan, Presiden Soekarno menugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas, yang dilakukan setelah mendirikan divisi lokasi Badan Keamanan Rakyat. Jenderal Sudirman juga terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama pada 12 November 1945. Sudirman memerintahkan serangan terhadap pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa, sehingga pasukan Inggris mundur. 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Sudirman beserta kelompok kecil tentara dan dokter pribadinya melakukan perlawanan gerilya selama 7 bulan. Pada akhirnya, pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengaku atas kedaulatan Indonesia. Jenderal wafat pada tanggal 29 Januari 1950. Beliau wafat pada usia muda, yaitu 34 tahun di Magelang. Jenderal Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta. Untuk rasa terima kasih yang sangat besar, Jenderal Sudirman dikenang dalam berbagai hal. Yang pertama, rumah dinasnya dijadikan Museum Sudirman. Dan yang kedua, rumah masa kecilnya di Purbalingga saat ini menjadi Museum Sudirman. Rumah kelahirannya dijadikan Museum Sudirman. Dalam diri seorang Jenderal Sudirman terlihat nilai-nilai aneka, yaitu A. Akuntabilitas. Akuntabilitas berdasarkan kepemimpinan. Jenderal Sudirman adalah pemimpin yang bertanggung jawab, berbakti, dan mampu memimpin secara bijaksana serta tegas. Beliau juga mampu menumbuhkan rasa semangat dalam diri para anggotanya dengan semboyan Ibu Pertiwi memanggil. N. Nasionalisme. Sifat nasionalisme Jenderal Sudirman yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Beliau tetap ikut melawan penjajah, meskipun penyakit tuberkulosis yang dideritanya semakin parah. Hal ini menandakan bahwa rasa cintanya terhadap kedaulatan tanah air melebihi rasa cintanya terhadap dirinya sendiri. Etika publik. Meskipun Jenderal Sudirman sakit parah, beliau tidak pernah meninggalkan pasukannya dalam medan pertempuran, serta berusaha maksimal memimpin pasukannya dan tetap bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya dalam menyusun strategi melawan penjajah. K. Komitmen mutu. Berawal dari menjadi seorang guru pada tahun 1936, lalu menjadi kepala sekolah beberapa tahun setelahnya, menunjukkan sifat Jenderal Sudirman yang selalu gigih dan giat dalam melaksanakan pekerjaannya. Selama menjadi pejuang, beliau juga selalu berjuang melawan tentara Belanda pada agresi militer II, hingga menjadi jenderal pada usia 31 tahun. Hal ini menandakan bahwa Jenderal Sudirman selalu memberikan komitmen dan mutu yang terbaik apapun profesi beliau, dari guru hingga pejuang. A. Anti korupsi dan merupakan salah satu dari nilai aneka yang harus dimiliki setiap ASN. Nilai anti korupsi yang dapat dipetik dari dalam diri Jenderal Sudirman adalah tidak menyanyiakan waktu dalam berjuang mempertahankan kemerdekaan. Walaupun beliau sakit dan ditandu, beliau tetap bergerilya bersama pasukannya.